Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semanema, kembali lagi di Posnema, podcast SMA Negeri 1 Manyar. Posnema, siap berbagi kebaikan. Oke, baik. Pada hari ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Manyar Gresik, mengajar mata pelajaran khususnya matematika ya. Mungkin teman-teman udah pada ada yang tahu nih siapa beliau. Nah, beliau sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 6. Oke, baik, dengan Ibu Nurul Wafia. Halo Oke, untuk semuanya. mungkin bisa disapa kanan kiri. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Senang sekali berjumpa kembali di Posnema. Oke, baik. Jadi Bu Nuaf, kami di sini akan membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasi dalam pembelajaran di kelas. Nah, mungkin banyak hal yang akan nanti saya tanyakan. Yang pertama ada bagaimana sih Ibu Nuaf melihat sosok Ki Hajar Dewantara ini sebagai sosok penggerak perubahan pendidikan di Indonesia? Oke, good question ya. Pertanyaannya luar biasa loh dari seorang siswa kelas 12 ya. Iya, Ibu. Oke, Ki Hajar Dewantara kita sudah mengenalnya ya. Iftah juga sudah mengenalnya di pembelajaran di PPKN dan sejarah ya. Jadi Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pembelajaran di Indonesia yang sampai saat ini filosofi dan konsep-konsep pendidikan masih terus dipakai. Dan karena memang konsep-konsepnya saya pikir ini adalah konsep yang long life lah, yang bisa dipakai sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, sampai besok ya Bu, sampai menurut saya juga bisa memakai konsep karena ini. Konsepnya begitu mendalam, karena konsepnya begitu bisa diaplikasikan sampai nanti dengan konsep memanusiakan manusia. Jadi sebenarnya Ki Hajar Dewantara adalah seorang yang memang benar-benar menjadi pendobrak di pembelajaran atau pendidikan di Indonesia, karena dengan tulisan-tulisan beliau yang sangat kritis berusaha untuk merubah sistem pendidikan kolonial yang waktu itu. Di zaman kolonial, pendidikan memang hanya berdasarkan pada kebutuhan dari pemerintah atas tenaga kerja yang diinginkan. Nah, sehingga bisa dibayangkan kita sekolah hanya berdasarkan waktu yang diinginkan oleh pemerintah, tujuannya ditetapkan pemerintah. Pasti pemudanya pada tertekan itu karena banyak dorongan dari itu pemerintah. Karena mereka tidak bersekolah, tidak belajar sesuai yang mereka inginkan, tapi sesuai dengan dituntut ke satu titik yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Ki Hajar melihat seperti itu bukan sebagai pendidikan yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang merdeka, karena siswa benar-benar tidak diberikan kemerdekaan untuk belajar. Nah, itu adalah nanti prinsip-prinsip yang akan kita pelajari berikutnya. Oke, siap. Tadi Bu Nuaf sudah menjelaskan tentang perjuangan seorang Ki Hajar Dewantara dalam memanusiakan manusia lewat pembelajaran. Bisa dimulai dengan memerdekakan pendidikan yang ada di Indonesia ya Ibu. Oke, selanjutnya nih, pemikiran serta filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia itu bagaimana? Oke. Ada banyak sih sebenarnya, cuma kita karena waktunya terbatas hanya membahas 3 di antaranya saja. Jadi satu yang sampai saat ini dipakai adalah pembelajaran yang terpusat pada siswa. Artinya guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pembelajaran, guru bukan lagi satu-satunya penentu pelaksanaan kegiatan di kelas. Jadi seluruh aktivitas yang ada di kelas, di pembelajaran kelas itu benar-benar berorientasi pada siswa. Siswa butuhnya apa, siswa karakternya seperti apa, siswa maunya kemana. Maka pembelajaran disetting sesuai dengan karakteristiknya. Asik nggak sih ketika kita kemudian belajar di sebuah suasana pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan passionnya siswa, benar banget. Saya sebagai pemuda itu merasa terbantu juga Bu dengan adanya konsep pembelajaran yang seperti itu. Pasti karena nanti suasana pembelajaran di kelas menyenangkan, karena benar konsep yang dibawa seperti ini. Ketika Iftah bermain, itu kan ada rasa yang menyenangkan. Nah, bagaimana caranya pembelajaran di kelas itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan? Maka harus memasukkan unsur-unsur permainan. Jadi joiningful learning, pembelajaran yang memang menyenangkan. Jadi bukan pembelajaran yang kaku, saklek. Siswa hanya sebagai penerima materi, siswa hanya sebagai objek, tapi benar-benar menempatkan siswa sebagai orientasi dari atau pusat dari pembelajaran. Nah, ini tentu saja dibutuhkan banyak informasi bagi guru untuk menyusun pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, kemudian yang kedua adalah menuntun kodrat.
menuntun kodrat alam siswa. Jadi menuntun kodrat siswa, kodrat nanti ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Nah, artinya bagaimana? Jadi masing-masing anak karena dilahirkan dari lingkungan yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda pasti juga. mereka masuk ke kelas dengan kondisi yang Berbeda-beda. Maka tugas dari guru, tugas pendidikan adalah menuntun kodrat-kodrat itu sehingga kodrat-kodrat itu menjadi tebal, menebalkan kodrat-kodrat baik yang nantinya bisa membuat siswa menjadi tumbuh dari siswa yang seutuhnya, di mana mereka nanti akan mencapai kebahagiaan dan keselamatannya setinggi-tingginya. Jadi gimana caranya pembelajaran yang di kelas itu benar-benar mengakomodir perbedaan-perbedaan itu. Caranya dengan bagaimana? Yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran yang sangat bervariatif karena mereka berasal dari kodrat yang berbeda. Nah, tetapi tugas guru hanya menuntun kodrat itu. Mereka atau guru tidak bisa merubah kodrat itu. Kodrat dasarnya tidak bisa dirubah. Jadi seperti Iftah, seperti Iftah itu pinter bersosialisasi, pinter berpublic speaking, pinter berseni, pinter hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan budaya dan praktek-prakteknya. Tidak mungkin saya sebagai guru memaksa Iftah tiba-tiba menjadi seorang ahli teknik kimia, teknik fisika. Kira-kira bagaimana rasanya? Waduh, gimana? Jauh dari passionnya kan? Jauh banget dari passion. Suasana belajar kira-kira gimana? Kayaknya tertekan bisa-bisa dampaknya stres ya, Bu. Nah, stres. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kodrat Iftah. Maka tugas guru tidak merubah itu, hanya menguatkan kodrat yang dimiliki Iftah. Merubah atau membuat pembelajaran yang bisa mengangkat kodrat kayak tadi, kemampuan berseninya, kemampuan berpublic speakingnya. Nah, sekolah di kita sudah menyediakan seperti kegiatan-kegiatan galeri bahasa yang membuat anak-anak jurusan bahasa itu begitu merasa diberi fasilitas yang luar biasa untuk terus berkembang. Nah, gambarannya seperti ini. Seorang petani yang diberikan bibit padi tidak akan bisa merubah bibit padi itu menjadi jagung. Tugas petani hanya menyediakan lahan yang bagus, mengairi dengan cara yang baik, memberikan sinar yang cukup sedemikian hingga nanti benih itu tumbuh menjadi padi yang luar biasa dengan kualitas yang luar biasa. Jadi itu sebenarnya tidak bisa merubah kodratnya, tapi hanya menuntun, menguatkan dan mengarahkan menjadi perilaku yang lebih baik. Nah, yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Apakah itu? Bisa dilihat di layar kita. Ing Karso Song Tulodo, Ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani. Apakah artinya itu? Oke, artinya adalah guru yang di depan sebagai pemberi contoh atau telodon, sedangkan di tengah sebagai pemberi semangat, sedangkan di belakang memberikan dorongan kepada siswa-siswi. Jadi sekarang itu ingat bahwa pembentukan karakter menjadi sesuatu yang dominan di pendidikan kita. Bagaimana caranya siswa itu mempunyai budi pekerti yang bagus. Lah, penanaman karakter dan budi pekerti yang bagus itu tidak mungkin hanya sekedar konsep, tapi juga melalui implementasi contoh dan teladan, ya kan? Nah, ketika di tengah-tengah, guru harus bisa menjadi penyemangat sehingga siswa begitu bersemangat mengikuti pembelajaran dalam pembentukan karakter bagus, dan yang terakhir ketika di belakang bisa memberikan dorongan yang bagus sehingga siswa merasa begitu mendapatkan dukungan untuk menyelesaikan apa yang dia inginkan. Nah, itu. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang sosok Ki Hajar Dewantara, lalu disebutkan 3 filosofi pembelajaran pendidikan di Indonesia. Selanjutnya bagaimana sih implementasi pembelajaran di kelas saat ini gitu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara? Jadi seperti yang kita tadi membahas banyak, jadi implementasi yang pembelajaran di sekolah, karena kita harus melayani kodrat anak atau kodrat siswa tentu saja dengan kodrat yang berbeda-beda, harus dilayani dengan menggunakan metode pembelajaran pendekatan yang sangat bervariatif yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan karakter yang dimiliki. Maka tentu saja guru harus benar-benar menyiapkan rencana pembelajaran dengan data yang cukup. Bagaimana keadaan siswanya, bagaimana karakter siswanya, bagaimana karakter materi yang dibuatkan sehingga tidak terpacu pada pembelajaran yang konvensional. Artinya nanti apapun karakter siswa bisa terlayani dalam pembelajaran pendekatan yang sangat bervariatif itu. Dan yang kedua, seperti yang kita katakan tadi bahwa
yang harus diperhatikan adalah kodrat zaman. Saat ini zamannya zaman teknologi, zaman benar. digital. Maka pembelajaran di kelas pun jangan jauh-jauh dari digital. Artinya apapun yang terjadi di luar dicoba untuk dimasukkan sehingga terrelated atau terconnected dengan yang dipelajari oleh siswa. Jadi seperti pembelajaran konsep pembelajaran 3 dinding atau 3 dinding, kelas 3 dinding yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita mengenal sebelumnya kelas itu 4 dinding. Di dalamnya ada siswa, guru, dan materi saja. Kaku banget. Belajarnya hanya tertumpu pada guru dan buku. Nah, dengan membuka salah satu dindingnya hanya menjadi 3 dinding, maka siswa mempunyai begitu banyak kesempatan untuk menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar, dan kemudian apapun yang terjadi di masyarakat benar-benar terrelated, terconnected dengan kegiatan pembelajaran, sehingga pengetahuan siswa yang didapat di kelas tidak jauh dengan apa yang terjadi di masyarakat. Sehingga lulusannya seperti apa kira-kira? Nanti lulusannya benar-benar siswa yang bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Wah, karena jadi bagus banget. Siswa itu lebih mengeksplor juga ya, benar, Ibu. Sesuai dengan yang terjadi di masyarakat. Sehingga kadang-kala kan siswa sampai berpikiran, sebenarnya yang saya pelajari itu apa sih? Iya, benar. Yang di buku seperti ini, yang di kelas seperti ini, yang di masyarakat nggak seperti itu. Jadi nggak relate, benar. Jadi pembelajaran yang up to date, yang lagi viral, tidak ada salahnya dimasukkan hanya untuk bukan hanya untuk, bisa sebagai sumber belajar, referensi, wacana, sehingga siswa bisa mengambil hikmah terhadap apapun yang terjadi di luar. Saya pikir itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nuaf. Mungkin sebelum kita tutup dari Bu Nuaf ada closing statement nih. Oke. Kalau closing statementnya ini saya tujukan untuk rekan-rekan saya sesama guru yang saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak ataupun yang tidak sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Yuk mari kita bertransformasi di pembelajaran, sehingga kita benar-benar bisa mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang benar-benar berorientasi pada siswa. Jangan pernah meninggalkan bahwa pembelajaran harus diawali dengan dan diakhiri dengan sesuatu yang berorientasi pada siswa. Jangan lupa untuk terus bergerak. Mari kita sama-sama bergerak, mari kita tergerak, mari kita bergerak, dan mari kita menggerakkan komunitas kita untuk menuju ke transformasi pendidikan di Indonesia. Oke, wah, keren banget ya closing statement dari Ibu Nuaf ini. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat Ibu Nuaf sampaikan kepada teman-teman atau Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Oke. Ataupun yang tidak mengikuti juga bisa ya. Bisa sharing sebagai sharing juga. Informasi dan sharing. Oke, sampai jumpa di podcast Semanema selanjutnya. Sekian dari kami, Posnema dulu Bu. Oke. Posnema siap berbagi kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.